warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kasim Sinen, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya tentang menganalisis akuisisi bertahap dan kehilangan kontrol. Nah, baik, kita akan masuk dalam pendahuluan. Akuisisi bertahap adalah proses ketika suatu perusahaan membeli saham perusahaan lain secara sedikit demi sedikit sampai akhirnya memiliki kendala atas perusahaan tersebut. Jadi awalnya perusahaan hanya sebagai investor biasa, tetapi setelah jumlah sahamnya bertambah dan melewati batas pengendalian, perusahaan itu menjadi induk perusahaan. Sedangkan kehilangan kontrol adalah kondisi ketika perusahaan induk sudah tidak punya kekuasaan lagi untuk mengatur perusahaan anak. Biasanya terjadi karena sebagian saham dijual sehingga kepemilikan menurun dan hak pengendalian hilang. Nah, kemudian akuntansi untuk akuisisi bertahap dan kehilangan kontrol. Dalam akuntansi, transaksi ini diatur dalam PSAK 22 dan PSAK 65. Saat perusahaan memperoleh kontrol, investasi yang sebelumnya dimiliki harus dihitung ulang menggunakan nilai wajar atau fair value. Tujuannya supaya nilai investasi sesuai dengan kondisi sebenarnya pada saat pengendalian diperoleh. Kalau perusahaan kehilangan kontrol, maka aset dan liabilitas perusahaan anak harus dikeluarkan dari laporan konsolidasi. Selain itu, sisa investasi yang masih dimiliki juga harus diukur kembali berdasarkan nilai wajarnya. Kemudian, karakteristik akuisisi bertahap. Yang pertama, kepemilikan saham dilakukan dalam beberapa tahap. Poin ini berarti perusahaan membeli saham perusahaan lain secara bertahap, tidak langsung sekaligus banyak. Jadi awalnya perusahaan mungkin hanya membeli sebagian kecil saham, lalu beberapa waktu kemudian membeli lagi saham, akhirnya memiliki kontrol. Tujuan cara ini biasanya untuk mengurangi resiko investasi dan melihat perkembangan perusahaan terlebih dahulu sebelum membeli saham lebih banyak. Contohnya tahun pertama membeli 20% saham, tahun berikutnya membeli lagi 35%, total kepemilikan menjadi 55% dan perusahaan mulai memperoleh kontrol. Yang kedua, sebelum memperoleh kontrol, investasi dicatat menggunakan metode biasa atau metode ekuitas. Sebelum perusahaan memiliki kontrol, investasi belum dianggap sebagai perusahaan anak, karena itu pencatatannya masih menggunakan metode biasa, yaitu metode biaya atau metode ekuitas. Metode biasa digunakan jika pengaruh perusahaan masih kecil. Metode ekuitas digunakan jika perusahaan sudah memiliki pengaruh signifikan, biasanya sekitar 20% sampai 50%. Artinya, sebelum memiliki kendali penuh, perusahaan hanya dianggap sebagai investasi biasa dalam pencatatan akuntansi. Yang ketiga, setelah memperoleh kontrol, perusahaan harus menyusun laporan keuangan konsolidasi. Kalau perusahaan sudah memperoleh kontrol, maka perusahaan lain dianggap sebagai perusahaan anak. Karena itu, laporan keuangan induk dan anak harus digabungkan menjadi satu laporan yang disebut laporan keuangan konsolidasi. Tujuannya supaya kondisi keuangan grup perusahaan bisa terlihat secara keseluruhan seperti total aset, total utang, pendapatan, dan laba perusahaan grup. Jadi, perusahaan induk tidak lagi melaporkan investasi secara terpisah, tetapi digabungkan dengan perusahaan anak. Yang keempat, kepemilikan sebelumnya diukur kembali dalam nilai wajar saat tanggal akuisisi. Saat perusahaan akhirnya memperoleh kontrol, saham yang sebelumnya sudah dimiliki harus dihitung ulang berdasarkan nilai wajar atau fair value.
Tujuannya supaya nilai investasi sesuai dengan harga sebenarnya pada saat akuisisi terjadi. Dari pengukuran ulang, ini bisa muncul laba revaluasi jika nilainya naik, atau rugi revaluasi jika nilainya turun. Misalnya nilai tercatat investasi lama 500 juta, nilai wajar saat kontrol diperoleh 700 juta. Berarti perusahaan memperoleh laba revaluasi sebesar 200 juta. Nah, kemudian indikator kehilangan kontrol. Yang pertama, kepemilikan saham turun di bawah tingkat pengendalian. Artinya, perusahaan induk sudah tidak memiliki jumlah saham yang cukup untuk mengendalikan perusahaan anak. Biasanya kontrol dimiliki kalau perusahaan mempunyai lebih dari 50% saham. Kalau sahamnya turun, misalnya dari 70% menjadi 30%, maka perusahaan induk tidak lagi punya kekuasaan penuh dengan mengambil keputusan penting perusahaan. Karena itu status perusahaan anak bisa merubah menjadi investasi biasa. Yang kedua, tidak lagi memiliki mayoritas hak suara. Hak suara digunakan untuk menentukan keputusan dalam perusahaan, seperti memilih direksi atau menentukan kebijakan bisnis. Kalau perusahaan induk sudah tidak punya hak suara terbanyak, maka keputusan perusahaan tidak lagi bisa dikendalikan sepenuhnya. Artinya perusahaan lain atau investor lain bisa lebih dominan dalam menentukan arah perusahaan. Yang ketiga, tidak memiliki kemampuan menuju manajemen utama. Manajemen utama seperti direktur dan komisaris biasanya dipilih oleh pemegang saham yang memiliki kontrol terbesar. Kalau perusahaan induk sudah tidak bisa menentukan siapa yang menjadi pemimpin perusahaan, berarti perusahaan tersebut sudah kehilangan pengaruh besar terhadap operasional perusahaan anak. Jadi keputusan perusahaan tidak lagi berada di bawah kendali induk perusahaan. Yang keempat, tidak dapat mengendalikan kebijakan strategi perusahaan. Kebijakan strategi adalah keputusan penting perusahaan. Misalnya ekspansi usaha, investasi besar, pengelolaan keuangan, atau arah bisnis perusahaan. Kalau perusahaan induk sudah tidak bisa menentukan kebijakan-kebijakan tersebut, maka artinya kontrol terhadap perusahaan anak sudah hilang. Perusahaan induk hanya menjadi investor biasa tanpa wewenang mengatur strategi perusahaan. Nah, kemudian perlakuan akuntansi akuisisi bertahap dan kehilangan kontrol. Untuk perlakuan akuntansi akuisisi bertahap, yang pertama, mengukur kembali investasi yang telah dimiliki sebelumnya pada nilai wajar. Poin ini berarti saham yang sebelumnya sudah dimiliki perusahaan harus dihitung ulang berdasarkan harga atau nilai pasar saat kontrol diperoleh. Tujuannya supaya nilai investasi yang dicatat sesuai dengan kondisi sebenarnya pada tingkat akuisisi. Jadi perusahaan tidak lagi memakai nilai lama tetapi menggunakan nilai wajar atau fair value. Contohnya, nilai investasi lama di laporan keuangan sebesar 500 juta dan nilai wajarnya sekarang sebesar 700 juta. Maka investasi harus disesuaikan menjadi 700 juta. Yang kedua, mengakui keuntungan atau kerugian dari pengukuran kembali. Setelah investasi dihitung ulang, biasanya muncul selisih antara nilai lama dan nilai wajar. Selisih itu bisa menjadi laba atau rugi. Jika nilai wajar lebih besar dari nilai tercatat, maka perusahaan memperoleh keuntungan. Jika nilai wajar lebih kecil, maka perusahaan mengalami kerugian. Selisih tersebut harus dicatat dalam laporan laba rugi perusahaan karena mempengaruhi keuntungan perusahaan pada periode tersebut. Yang ketiga, menentukan nilai imbalan yang dialihkan. Imbalan yang dialihkan adalah jumlah yang diberikan perusahaan untuk memperoleh saham perusahaan lain. Imbalan ini bisa berupa uang tunai, aset,
saham, atau bentuk pembayaran lainnya. Nilai imbalan ini penting karena digunakan untuk menghitung total biaya akuisisi dan menentukan apakah nantinya muncul goodwill atau tidak. Misalnya perusahaan membeli saham dengan harga 2 miliar, maka angka itu menjadi nilai imbalan yang dialihkan. Yang keempat, menghitung goodwill atau keuntungan pembelian dengan diskon. Setelah akuisisi dilakukan, perusahaan harus menghitung apakah muncul goodwill atau keuntungan pembelian murah. Goodwill muncul kalau harga pembelian lebih besar daripada nilai wajar aset bersih perusahaan anak. Keuntungan pembelian dengan diskon muncul kalau harga pembelian lebih rendah dari nilai aset bersihnya. Goodwill biasanya menunjukkan bahwa perusahaan memiliki nilai lebih seperti reputasi baik, merek terkenal, pelanggan loyal, atau potensi keuntungan di masa depan. Yang kelima, menyusun laporan keuangan konsolidasi. Kalau perusahaan sudah memperoleh kontrol, maka laporan keuangan perusahaan induk dan perusahaan anak harus digabungkan menjadi satu laporan yang disebut laporan keuangan konsolidasi. Nah, dalam laporan ini aset digabungkan, utang digabungkan, pendapatan dan beban juga digabungkan. Tujuannya supaya kondisi keuangan seluruh grup perusahaan bisa terlihat secara lengkap dan lebih mudah dipahami oleh investor maupun pihak lainnya. Sedangkan perlakuan akuntansi kehilangan kontrol, yang pertama, menghitung pengakuan aset dan liabilitas anak perusahaan. Poin ini berarti perusahaan induk tidak lagi memasukkan aset dan utang perusahaan anak ke dalam laporan keuangan konsolidasi. Karena kontrol sudah hilang, maka perusahaan anak dianggap bukan bagian dari grup perusahaan lagi. Jadi semua aset seperti kas, persediaan, gedung, serta utang perusahaan anak harus dikeluarkan dari laporan konsolidasi. Yang kedua, menghitung pengakuan kepentingan non-pengendali. Kepentingan non-pengendali adalah bagian kepemilikan pemegang saham lain di perusahaan anak selain perusahaan induk. Saat kontrol hilang, akun kepentingan non-pengendali juga harus dihentikan karena perusahaan induk sudah tidak lagi menyusun laporan konsolidasi dengan perusahaan anak tersebut. Artinya seluruh hubungan konsolidasi antara perusahaan induk dan anak sudah berakhir. Yang ketiga, pengakuan nilai wajar investasi yang masih dimiliki. Kalau setelah kehilangan kontrol perusahaan induk masih memiliki sisa saham, maka sisa investasi itu harus dicatat kembali berdasarkan nilai wajarnya. Tujuannya supaya nilai investasi sesuai dengan harga pasar saat ini. Setelah kehilangan kontrol, investasi tersebut biasanya berubah menjadi investasi biasa atau investasi asosiasi. Contohnya, awalnya perusahaan punya 80% saham, setelah menjual sebagian saham tersisa 25%. Nah, sisa 25% itu harus dihitung kembali berdasarkan nilai wajarnya. Yang keempat, mengaku laba atau rugi atas pelepasan pengendali. Saat perusahaan menjual saham dan kehilangan kontrol, biasanya muncul laba atau rugi dari transaksi tersebut. Jika hasil penjualan lebih besar dari nilai tercatat investasi, maka laba. Jika hasil penjualan lebih kecil, maka rugi. Laba atau rugi ini harus dicatat dalam laporan laba rugi karena mempengaruhi keuntungan perusahaan pada periode tersebut. Yang kelima, menghentikan proses konsolidasi. Karena perusahaan induk sudah tidak memiliki kontrol, maka laporan keuangan
perusahaan anak tidak boleh lagi digabungkan dengan laporan perusahaan induk. Artinya aset tidak digabungkan, utang tidak digabungkan, pendapatan dan beban juga tidak digabungkan. Mulai saat itu perusahaan anak dianggap sebagai perusahaan terpisah, bukan bagian dari grup perusahaan tersebut. Nah, kemudian rumus akuisisi bertahap dan kehilangan kontrol. Pada akuisisi bertahap, laba atau rugi dihitung dari selisih antara nilai wajar investasi lama dengan nilai tercatat investasi lama. Laba atau rugi sama dengan nilai wajar investasi lama kurang nilai tercatat investasi lama. Kalau hasilnya positif, berarti perusahaan memperoleh laba revaluasi. Sedangkan kalau negatif, berarti rugi revaluasi. Sedangkan dalam kehilangan kontrol, laba atau rugi sama dengan imbalan yang diterima tambah nilai wajar investasi tersisa tambah KNP kurang nilai tercatat aset neto. Kemudian dampak akuisisi bertahap dan kehilangan kontrol. Untuk akuisisi bertahap biasanya memberikan dampak positif seperti pertambahan aset perusahaan, meningkatnya pendapatan grup, dan semakin luasnya pangsa pasar perusahaan. Tetapi akuisisi juga bisa menimbulkan goodwill yang nilainya cukup besar. Sedangkan kehilangan kontrol dapat menyebabkan aset dan pendapatan konsolidasi menurun. Selain itu, metode pencatatan investasi juga berubah dan perusahaan bisa mengalami laba atau rugi dari pelepasan saham tersebut. Nah, berikut aspek-aspek dalam menganalisis akuisisi bertahap dan kehilangan kontrol. Yang pertama, aspek kepemilikan saham. Aspek ini membahas perubahan jumlah saham yang dimiliki perusahaan. Dari sini bisa diketahui kapan perusahaan mulai memperoleh atau kehilangan kontrol. Yang kedua, aspek pengendalian. Aspek ini fokus pada kemampuan perusahaan dalam mengatur kebijakan dan operasional perusahaan lain. Yang ketiga, aspek akuntansi. Membahas bagaimana pencatatan transaksi dilakukan sesuai standar akuntansi. Yang keempat, aspek laporan keuangan. Melihat dampak transaksi terhadap laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Yang kelima, aspek nilai wajar. Menentukan nilai sebenarnya dari investasi yang dimiliki perusahaan. Yang keenam, aspek goodwill. Menganalisis selisih lebih harga pembelian dibandingkan nilai aset bersih perusahaan anak. Yang ketujuh, aspek risiko dan strategi bisnis. Menjelaskan tujuan perusahaan melakukan akuisisi dan risiko yang mungkin terjadi. Yang kedelapan, aspek regulasi dan standar akuntansi. Menjelaskan aturan yang digunakan seperti PSAK 22, PSAK 65, dan IFRS 3. Nah, baik, jadi kesimpulan presentasi saya adalah akuisisi bertahap terjadi ketika perusahaan memperoleh pengendalian melalui pembelian saham secara bertahap. Sebaliknya, kehilangan kontrol terjadi ketika perusahaan induk tidak lagi mampu mengendalikan perusahaan anak. Kedua transaksi ini memiliki dampak penting terhadap penyusunan laporan keuangan, konsolidasi, dan memerlukan pengukuran nilai wajar sesuai standar akuntansi yang berlaku. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.